Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya muliakan jadi muslim mu'allim, segenap para penyumbang tahlil dan jemaah majelis khatmul Quran al-Mubarakah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama di rumah kediaman Bapak Suli, yaitu dalam rangka untuk melaksanakan doa dan tahlil untuk putra tercinta beliau, yaitu almarhum Markanji bin Suli yang telah meninggal dunia, dan malam hari ini adalah malam yang ketiga. Tentu mudah-mudahan segala doa terbaik kita yang kita sampaikan kepada beliau, kepada almarhum, itu terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin menyampaikan tausiah, karena kebetulan malam hari ini adalah kita dalam rangka tahlilan untuk saudara kita almarhum Markanji bin Suli. Maka sedikit saya ingin menyampaikan tentang seputar orang yang meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu 'ala thalathati." Ada 3 golongan yang nanti tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatan dosanya. Siapa dia yang 3 itu? Yang pertama adalah anin na'iwi hatta yastayqidha, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun. Maka orang tidur tidak terkena oleh hukum syarak. Makanya sampean kalau tidur jam 10 pas bangunnya jam 4, maka zuhurnya tak dosa sampean, tapi wajib diganti. Terus yang kedua, wa anis sabiyyi hatta yakbira, yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka kullu mauludin yuladu alal fitrah, maka setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan yang ketiga adalah wa anil majnuni hatta yakila au yufiqah, yaitu orang yang mempunyai kelainan jiwa, akalnya tidak normal, maka dia terlepas dari fitrah taklifi itu, dia lepas. Fitrah taklifi itu adalah kewajiban syar'i yang harus ditunaikan oleh orang Islam yang sudah balik. Maka orang yang kekurangan akal ini, yang kurang akal, dia itu tidak terkena beban hukum sampai dia sembuh atau sampai dia kembali berakal. Itu ada 3. Terkait ini, kenapa saya singgung masalah ini? Karena almarhum ini secara syar'inya, secara lahiriahnya kita lihat bahwasanya almarhum ini adalah termasuk orang yang kurang akal secara syar'inya. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa almarhum Markanji ini orang gila. Kenapa? Karena selama saya hidup, saya tidak pernah menemukan orang gila seperti almarhum Markanji ini. Kalau orang yang lain, orang gila itu sebetulnya kita lihat di pasar-pasar. Tapi kalau almarhum Markanji ini kita lihat paling dari rumah sini ke masjid, dari masjid ke Karaman Mak Bening, pulang ke sini lagi bawa Quran. Mana lebih berasa dari sebab setting jika Al-Quran, karena kulit kebenaran sufi kulit tak paham, kulit tak bisa untuk mendeteksi itu, maka kulit tak berani untuk mengatakan bahwa almarhum Markanji ini adalah orang yang gila. Wallahu a'lam, Allah Maha unik. Selanjutnya, gimana hukumnya orang yang kurang akal? Orang yang kurang akal ini nanti di akhirat itu dibagi 2 oleh para ulama. Keterangan ini bisa dilihat di dalam kitab Majmu' Fatawa juz 1 halaman 18, atau di dalam Hasyah Bayduri yang dikarang oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, itu di 1 halaman 234, itu diterangkan orang gila ini nanti terbagi 2 di akhirat nanti. Kalau orang gila ini, dia gilanya itu dari kecil, dari sejak lahir, dan dia anak orang Islam, maka dia mutlak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika dia gilanya itu setelah dewasa, bukan dari kecil, seperti yang terjadi kepada almarhum ini,
maka nanti ketika dia masih punya akal, saat akalnya masih sehat, itulah amalnya nanti akan diperhitungkan di akhirat. Tapi masa dia kurang akalnya, itu dia tidak diperhitungkan. Ketika masa dia akalnya masih sehat, dia banyak amal ibadahnya, maka dia akan dimasukkan ke surga. Tapi ketika amal jahatnya yang lebih banyak ketika dia masih sehatnya, masih akalnya sehat, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Kalau imbang antara kebaikan dengan kejahatannya, maka dia akan ditempatkan di tengah-tengah antara surga dan neraka. Itulah yang disebut dengan alam a'raf. Keterangan di dalam kitab Majmu' Fatawa juz 1 halaman 18. Kalau dia gila dari lahir, ketika dia itu anak orang Islam, maka mutlak semua ulama berpendapat anak yang lahir itu masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya adalah ayat Al-Quran yang menyatakan di dalam surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin ulhiqna bihim dzurriyyatuhum alatnahum min amalihim min syai'. Jadi orang tua ini menjadi landasan untuk ikutnya keturunan. Kalau orang tuanya muslim, maka anaknya juga akan ikut. Tapi ketika orang tuanya dia non muslim, maka pendapat ulama ada dua. Yang pertama menyatakan bahwa anak kecil karena belum berakal, maka dia tidak dikenakan kitab taklifi, tetap dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya adalah di dalam surat Al-Isra ayat ke-15, wa ma kana mu'adzabina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan pernah mengazab kepada orang yang belum diutus rasul padanya. Makanya sebelum zaman Rasulullah SAW, orang yang ada kesenjangan antara nabi yang satu ke nabi berikutnya, di tengah-tengah antara dua nabi ini ada kesenjangan, tidak ada rasul diutus oleh Allah. Itu namanya orang yang hidup pada zaman fatrah. Zaman fatrah adalah zaman ketika pada saat itu tidak diutus rasul ataupun nabi, yang tidak ada menyampaikan syariat kepadanya, maka itu namanya zaman fatrah, dan dia itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti Sayyid Abdullah ayahanda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya zaman fatrah. Tapi ketika orang tuanya anak kecil yang meninggal ini orang kafir, maka nanti di akhirat, kata pendapat yang kedua, dia tetap akan diperiksa nanti di akhirat. Itu kalau menyangkut tentang orang-orang yang berakal dan orang-orang yang tidak berakal. Makanya almarhum ini, sekali lagi, saya tidak bisa mengatakan bahwa almarhum ini orang gila, karena gilanya beda dengan gila yang kebanyakan yang kita lihat di pasar-pasar. Ada nanti Pak, orang-orang di padang mahsyar ini nanti akan protes kepada Allah. Dia ada hak pembelaan. Kalau istilah pengadilan itu peninjauan kembali, PK. Apa itu? Kalau orang ketika di dunia dia itu tuli dan buta. Kalau orang tuli dan buta, dia tidak bisa mendengarkan syariat. Orang tuli dan buta, dia tidak akan bisa melihat dengan ajaran Islam. Maka nanti bisa protes, ya Allah, bagaimana aku bisa mengikuti dengan ajaran agamamu, sedangkan aku tak melihat, sedangkan aku buta, sedangkan aku tak bisa mendengar. Maka orang ini nanti akan dapat pertimbangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang yang gila, orang yang kurang akalnya, nanti akan mengadakan pembelaan kepada Allah di padang mahsyar ini, dan nanti juga akan dapat dispensasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Terus yang ketiga, orang yang pikun, baik pikun di mudanya ataupun pikun sudah tua. Pokoknya selama ketika dia pikun, saat pikunnya itu dia tidak difitopi dengan hukum taklifi. Hukum taklifi ini hukum syariat, hukum kewajiban syariat yang kita lakukan seperti puasa, sholat, haji, zakat dan sebagainya, itu hukum taklifi namanya.
Ada juga di dalam riwayat itu yang lain, apalagi orang yang meninggal dunia. Makanya orang yang meninggal dunia itu kewajibannya adalah tajhidul jenazahnya itu. Tajhidul jenazah ini artinya pelayanan terhadap jenazah. Itu kita satu kali saja kewajiban orang yang hidup ini. Contohnya sampai gini, ada orang meninggal, kemudian sampai dipayahkan, sampai mandikan, sampai kafankan, sampai sholatkan. Setelah disolatkan semuanya selesai, kan kadang ada kebiasaan di kampung kita ini, terakhir marah mau senyum-senyum. Nah, itu kan udah dimandikan tuh, udah diwudhukan. Gimana hukumnya ketika disenggol oleh yang membatalkan wudhu? Apa dia batal yang meninggal? Kita batal insya wudhu deketin wudhu. Jadi sebentar seordi mun bisa aja nyeting sebentar lo. Wudhu mun mayit lah hari wudhu ini jadi setting sudah jadi batal wudhu kemarin dia. Sana kita lebih fokus ya. Jadi itu pak hukumnya. Karena orang mati ini sudah tidak ada kewajiban-kewajiban lain lagi. Tetapi pada intinya begini, baik orang yang berakal, orang yang tidak berakal, selagi dia masih umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di yaumil mizan ini nanti umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah akan meniti di Shiratal Mustaqim, kemudian Rasulullah berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma sallim ummati, ya Allah selamatkan umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kenapa Rasulullah berdoa seperti itu? Semuanya nanti akan diberi panji-panji, liwa, ada panji-panji nanti bendera. Pemimpinnya adalah ada yang Rasulullah, ada yang Sayyidina Abu Bakar pembawa benderanya, ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Wahsy. Wahsy ini dulu pernah saya jelaskan di seputar tentang haji. Wahsy adalah yang membunuh paman Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kemudian dibelah dadanya, diambil hatinya, diserahkan ke Hindun, kemudian oleh Hindun dimakan hatinya paman Rasulullah itu. Wahsy inilah pembunuh paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian dia nanti di akhirat pemegang salah satu panji untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena setelah itu dia bertobat kepada Allah, masuk Islam, dan dia taubatan nasuha. Kemudian dia berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, dan mati dalam keadaan syahid. Maka nanti dia membawa panji Rasulullah. Makanya kalau wahsy yang membunuh paman Rasulullah itu bisa masuk surga, apalagi kita Pak yang punya dosa. Yang penting mau bertobat. Nanti di mizan ini umat Rasulullah akan diberi 99 lembar 99 lembar catatan dosa-dosa yang sampai lakukan, yang kita lakukan ini. Satu lembar yang panjangnya itu sepanjang mata Anda memandang. Tapi dari 99 dosa ini kata Allah apa? Jangan khawatir kalian umat Rasulullah, kalian tidak sia-sia meskipun kalian banyak dosa. Kalian adalah umat kekasihku, umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan memberi hadiah kamu satu lembar kertas yang panjangnya hanya satu jari saja, tapi satu jari ini bisa mengalahkan dari 99 lembar dosa yang kau lakukan ketika kau hidup di dunia. Apa satu lembar tulisan yang ada di satu jari ini? Yang ada di satu jari ini, yang satu lembar ini adalah tulisan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya selagi kita sehat, selagi mulut kita masih sehat, selagi suara kita masih timbul, selagi otak kita masih waras, maka jangan pernah kita meninggalkan dua kalimat syahadat, karena dia nanti akan memberikan timbangan Anda di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dosa Anda sebesar gunung, sebesar bumi ini sekalipun, yang penting jangan lupakan bahwa kedua syahadat inilah kunci kita untuk selamat masuk surga Allah bersama rombongan Rasulullah dan rombongan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bermanfaat meskipun singkat apa yang saya sampaikan ini. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, dan jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami mohon maaf, mohon ampun. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Allahu yuwaffiquna wa yarda.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.